Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini pemirsa, saya berada di lereng Gunung Ungaran, yang lebih tepatnya di sebuah kecamatan yang cukup terkenal, yaitu Kecamatan Sumowono. Kecamatan Sumowono ini terdapat sebuah markas militer kolonial Belanda yang konon ceritanya sekarang mempunyai cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, karena itu adalah peninggalan zaman dulu bekas inteniran Belanda dan juga bekas inteniran pasukan Jepang waktu itu. 1942 di situ sebagai inteniran Jepang. Namun sebelumnya tempat itu adalah tempat markas Belanda sebagai pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Seperti apa markas tentara Belanda itu sekarang, yang terletak di Kecamatan Sumowono yang indah ini, yang penuh dengan panorama pemandangan hijau dan pegunungan. Ikuti terus video kami selanjutnya. Nah, baiklah pemirsa, saatnya kita let's go untuk mencari markas kavaleri Belanda yang berada di Sumowono. Jadi bagi teman-teman yang mau ke sini, itu akses jalannya adalah kalau ada dari Ambarawa menuju ke jalur Bandungan, kemudian Bandungan lurus ke Pasar Sumowono, kemudian dari Pasar Sumowono belok ke kanan ke arah Kendal. Jadi perjalanan Sumowono ke Kendal inilah nanti akan ada markas tentara kolonial kavaleri zaman Belanda, ya, yang dulu juga sempat menjadi interniran pasukan Jepang terhadap orang-orang Belanda di area ini, ya. Jadi tadi saya sebutkan cerita-cerita masyarakat bahwa tempat itu menjadi tempat yang mistis, ya, horor katanya. Jadi saya tidak memungkiri itu, karena yang namanya tempat interniran itu identik dengan tempat penyiksaan dan pembunuhan, ya. Jadi kalau tempat itu menjadi horor itu, ya, wajar. Nah, ini langsung saja kita sudah masuk dari Pasar Sumowono ke arah Kendal ini. Jadi tidak lama lagi kita akan sampai. Inilah jalur Pasar Sumowono menuju ke Kendal. Jalannya tidak lebar-lebar amat, tapi jalannya beraspal dan akses jalannya cukup ramai, ya, cukup ramai. Jadi kita sambil menikmati pemandangan indah pegunungan Ungaran dari sisi barat. Nah, ini sudah mulai masuk ke komplek markas tentara itu, ya, sebelah kiri ini, ya, yang dicat hijau-hijau ini. Yang dicat hijau-hijau ini ada dulunya sebagai markas tentara Belanda. Kita coba akan masuk lewat mana, ya. Inilah pemirsa, kisah nyata saksi bisu peninggalan kolonial sebagai pusat penggembelengan tentara kavaleri Belanda yang berada di Desa Bantir, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bangunan-bangunan ini masih tertata dengan rapi, bangunan ciri khas markas Belanda yang sekarang menjadi milik Kodam 4 Ponegoro. Nah, pemirsa, tempat ini terawat karena sekarang dijadikan tempat pelatihan untuk anak-anak sekolah yang berada di sekitar Magelang, Semarang, Ambarawa, dan Salatiga.
kita lihat bangunan ini benar-benar ciri khas bangunan kolonial yang masih asli. Dari temboknya, jendela-jendelanya, kemudian atap, kemudian kita lihat di sini juga sengnya yang di atas juga masih asli dengan dihiasi dengan tanaman-tanaman sayuran yang di sini ya. Jadi benar-benar terawat. Namun pemirsa, mohon maaf kami tidak bisa masuk ke lingkungan ini secara dalam karena memang ini adalah privasi ya. Jadi kita tidak bisa memperlihatkan secara dalam, namun kita hanya bisa menunjukkan dari luar. Dan juga di sana banyak aktivitas-aktivitas anak-anak sekolah melakukan pelatihan-pelatihan khusus di sana. Bisa kita bayangkan bahwa dulu pada zaman diambil alih pasukan Jepang pada tahun 1942, tempat ini menjadi tempat kamp interniran. Kamp interniran yang sangat terkenal kesadisannya berada di sini sejak 1942. Nah, tentu saja pemirsa, kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor yang diceritakan masyarakat sekitar sini adalah sesuatu yang wajar. Karena seluas ini dan bangunan yang masih kuno asli ini dulunya adalah tempat interniran. Bahkan pagar-pagar besi ini pun masih asli peninggalan kolonial pemirsa. Ini pagar besi berduri ini, pagar besi berduri ini masih asli peninggalan kolonial nih. Ciri khas kolonial ini. Tiang-tiang listrik yang ada di sini juga masih asli peninggalan kolonial. Ini sampai ke bawah kita. Ya, tapi sekali lagi tidak bisa untuk masuk ke dalam. Kita hanya perlihatkan dari luar aja. Jadi kalau pemirsa sedang melewati jalur Sumowono menuju Kendal, pasti akan melihat pemandangan markas pendidikan kavaleri Belanda, pasukan Belanda pada zaman itu. Dan di sini khusus didirikan tempat pendidikan kavaleri karena apa? Mengingat daerah ini atau tempat ini adalah letaknya strategis ya, di antara beberapa kota, Semarang, Magelang, Ambarawa, Salatiga. Jadi ini letak yang strategis. Oleh sebab itu Belanda membangun tempat ini sebagai markas kavaleri pasukan berkuda khususnya. Sehingga sampai saat ini pun daerah ini masih sebagai tempat wahana wisata di sekitarnya, karena memang jangkauannya juga cukup mudah. Ini adalah salah satu peserta, apa namanya, kegiatan apa? PK, Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter dari SMK mana? SMK 17 Temanggung. Dari Temanggung ini pemirsa. Terus yang di sini pelatihan-pelatihannya meliputi apa aja? Kayak PBB gitu. Oh, baris-baris. Ya. Terus apa lagi? Kemiliteran? Enggak. Enggak. Kayak pramuka gitu? Ya. Berapa hari di sini? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau malam serem nggak ini? Kalau malam? Serem. Ya. Ini pemirsa, ini peserta apa tadi pelatihan tadi. Namanya siapa? Novi. Mbak Ade Novi. Kelas berapa? Kelas 10. Ya, ini yang satu. Jangan malu-malu di sini. Kamu kelas berapa sih? Kelas 10. Kelas 10 juga. Namanya siapa? Cindy. Cindy. Oh. Kalau malam serem nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bisa lihat ya bisa. Oh, udah. Jadi kamu tahu nggak di sini dulunya tempat apa? Nggak tahu. Dulu tempat penjajahan Belanda. Ini kan peninggalan Belanda. Jadi di sini tuh tempat peninggalan pasukan Belanda, khususnya kavaleri, Ya. pasukan berkuda, gitu. Kemudian setelah tahun 1942, Jepang kan menjajah Indonesia nih, Ya. diambil alih oleh Jepang sebagai tempat interniran. Interniran tahu interniran? Enggak. Interniran itu penyekapan pasukan Belanda dan semua orang-orang Belanda disekap di sini karena Belanda kan kalah dengan Jepang. Ya. Nah, di sini sebagai tempat penyekapan interniran dan juga penyiksaan. Ya. Tapi nggak perlu takut. Yang namanya mistis itu nggak kelihatan, nggak usah takut. Ya, jadi pemirsa, ini adiknya juga sempat ngomong bahwa kalau malam memang serem ya, tapi hanya orang-orang khusus saja yang bisa melihat. Mungkin yang punya kelebihan ya. Ya. Yang punya kelebihan yang bisa melihat. Ya, terima kasih ya, Dik ya. Ya, sama-sama. Cita-citanya jadi apa?
jadi guru. Oh, jadi guru semua. Ya. Ya, semoga sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau mau lihat Ya. YouTube Ya, makasih ya Pak. Nah, pemirsa, ini ada salah satu lagi ya siswa yang mengikuti pelatihan di sini. Namanya siapa, Dik? Gea. Gea, kelas 10. Kelas 11. Oh, kelas 11. Kegiatannya apa aja? Di sini itu ada PBB, terus pokoknya mendidik karakter anak-anak supaya Karakter mental. ya, mental, Disiplinan, fisik. Ya, kedisiplinan fisik gitu ya. Ya. Seneng nggak di sini? senang. Berapa hari di sini? 3 hari. Kamu tahu di sini tempat apa? Enggak. Dulunya. Enggak tahu. Loh, ini apa catnya hijau berarti tempat tentara kan? Iya. Ya, dulu di sini tuh adalah markas tentara Belanda dulu. Kemudian pernah juga diambil oleh Jepang pada tahun berapa? Tak kasih uang nak bisa bedek Jepang masuk Indonesia tahun berapa? Aduh. Lupa. ya, di sekolah apa enggak ada pelajaran sejarah? Ada. Jepang masuk ke Indonesia mengambil alih penjajahan Belanda tahun berapa? Tak kasih uang. Berapa ya? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi gini, Jepang masuk ke Indonesia mengambil alih pasukan Belanda itu 1942. Kemudian 1942 ini tempatnya menjadi interniran. Interniran itu adalah tempat penyekapan pasukan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Kemudian keluarga-keluarganya dan sebagainya di sini sebagai tempat tahanan, gitu kan, sebelum mereka dikembalikan ke negara asalnya. Nah, sekarang saya tanya lagi, Pancasila apa, Ra? Apa? Sebutkan 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ya. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya. Indonesia. Aku ini saya sudah hampir takut nih pemirsa. Kalau nak sampai apa Pancasila anak SMK ikut pelatihan militer Pancasila hafal ternyata hafal. Minta uang berapa Ki? 100.000. Yang satu aja nggak hafal kok 100.000. Nggak salah. Yang satu aja salah kok 100.000. 20.000 aja. Oh ya, saya anu lagi 20.000 Ki. Buat beli bakso ya. Ya. Oh iya pas ada ini. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Pemirsa, inilah kuda yang saya tunggangi ini adalah kuda peninggalan dulu ya. Jadi kuda ini sudah sangat jinak sehingga saya dengan cepat bisa belajar. Ini sangat jinak sekali. Sudah saya sebutkan tadi bahwa interniran tempat yang dulu pernah dikuasai Jepang ini ada dulunya sebagai tempat untuk pendidikan para kolonial waktu itu sebagai pasukan kavaleri ya, kavaleri berkuda, sehingga di sini juga masih dapat kuda-kuda yang berada di masyarakat. Kuda ini sangat jinak pemirsa. Dengan mudah saya bisa menyesuaikan. Jadi cukup jinak, dan menurut yang punya ini kuda paling jinak di kampung ini. Nah, pemirsa, inilah tadi video kami yang meliput kisah nyata para pasukan kolonial yang tergabung dalam pasukan kavaleri berkuda di Sumawono
Jawa Tengah. Itulah tadi jejak tempo dulu sebuah markas tentara Belanda yang masih terawat dengan baik. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.